Perkenalkan, nama saya sendiri yaitu Debbie Triaptanesa Evit, NIM 19231013, berasal dari jurusan Pendidikan IPA, dosen pengampu Bu Rose Rahmi Dani SPD MM. Pengertian dari bisnis plan. Bisnis plan adalah suatu rencana tertulis yang memuat mini atau tujuan bisnis dengan cara kerja dan rincian keuangan atau pertimbangan susunan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu topik yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, latar belakang dari bisnis yang saya buat. Yang kedua, tujuan dan manfaat dari usaha yang saya buat. Yang ketiga, profil dari perusahaan saya. Yang keempat, jenis usaha dari usaha yang saya buat. Yang kelima, kegiatan pemasarannya bagaimana. Yang keenam, aspek produksi dan keuangannya. Yang ketujuh, faktor penghambat. Selanjutnya yaitu yang membahas topik pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang dari usaha yang saya buat yaitu saya memperhatikan kebutuhan masyarakatnya terhadap minuman yang dikonsumsi yang memiliki manfaat bagi tubuh berupa vitamin, karbohidrat, dan kalium. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari produk yang saya buat. Tujuannya yaitu melatih diri agar mampu hidup mandiri dan terampil dalam mencapai dunia usaha di masyarakat dan wujud penerapan ilmu kewirausahaan. Manfaatnya yaitu yang pertama, mewujudkan lapangan pekerjaan. Yang kedua, menyiapkan kemampuan. Yang ketiga, memberikan pembekalan. Selanjutnya yaitu profil perusahaan saya. Nama perusahaan saya adalah Monggo Disbungkul. Jenis perusahaan yang saya buat adalah produksi rumahan dengan produk minuman. Selanjutnya yaitu riwayat pendiri, yaitu saya sendiri, nama Debbie Triaptanesa Evit, tempat nama lahir Padang 25 Oktober 2000, agama Islam, jenis kelamin perempuan, alamat rumah yaitu Jalan Bingkuang 2 nomor 19 RT 4 RW 11 Kelurahan Dadap Tunggul Hitam. Kontak person 089561843053, di mana teman-teman bisa memesan Monggo Disbungkulnya melalui kontak person tersebut. Selanjutnya itu visi dan misi dari produk saya. Visi yang pertama merupakan perubahan terhadap produk minuman yang telah ada menjadi yang lebih kreatif dan inovatif, serta memberikan manfaat maksimal dengan pengorbanan minimal bagi konsumen. Selanjutnya adalah misi. Yang pertama, misi saya yaitu melakukan survei agar mendapatkan bahan yang lebih berkualitas namun memiliki harga yang terjangkau. Yang kedua, yaitu menciptakan minuman yang istimewa yang berasal dari bahan yang sederhana. Yang ketiga, melakukan inovasi dan variasi rasa terhadap minuman yang telah diciptakan. Yang keempat, menjual produk dengan harga yang mampu dibeli oleh masyarakat. Yang kelima, kepuasan konsumen yang selalu utama, di mana kita lebih memperhatikan kepuasan konsumen terhadap apa yang akan kita jual. Selanjutnya yaitu jenis usaha yang akan dirancang dan dikelola. Saya membuat suatu usaha di bidang minuman karena Monggo Disbungkul ini meyakinkan saya bagaimana dia berkembang dengan baik dengan manfaat yang dia punya dan lingkungan pemasaran yang memungkinkan usaha saya berkembang dengan baik. Dan saya akan mengkondisikan juga kegiatan pemasarannya. Yang pertama, kondisi pasarnya yang membuat inovasi untuk membuat produk yang berbeda. Selanjutnya, ukuran minum yang pas yang bisa dibawa kemana-mana. Selanjutnya, harga yang ekonomis yang akan menarik pelanggan terutama. Selanjutnya yaitu segmen pemasaran. Yang pertama, segmen geografis, di mana usaha saya akan berada di wilayah yang padat penduduk, di mana saya tinggal di daerah Tunggul Hitam, di mana di sekitaran sekolah, di sekitaran rumah, di sekitaran kalangan mahasiswa. Selanjutnya itu
di mana suatu wilayah saya lebih kurangnya hidup dengan menggunakan minuman yang sehat. Ketika suatu minuman kita buat itu memiliki manfaat, maka akan semua orang menuju ke suatu produk yang akan saya buat. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang akan saya lakukan untuk produk yang saya buat. Yang pertama, kita melakukan strategi harga atau kita lebih mempertimbangkan strategi harganya. Dengan metode penetapan harga pada produk yang saya gunakan adalah metode penetapan harga markup, di mana harga markup itu lebih mengutamakan bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan minuman yang akan saya buat dengan lebih murah. Selanjutnya yaitu strategi promosi, di mana strategi promosi yang saya gunakan yaitu melalui media cetak dan media sosial, dengan media sosial WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu strategi distribusi, di mana saya mendistribusikan produk saya itu tidak melalui orang lain, tapi saya sendiri yang turun tangan untuk menjalankan produk saya ini. Yang selanjutnya yaitu strategi position, di mana metode ini yang akan saya gunakan pada produk saya. Selanjutnya yaitu produk dan logo. Ini adalah produk yang akan saya jualkan, dan ini adalah logo dari produk yang akan saya jual. Yang selanjutnya yaitu aspek produksi dan operasi cara pembuatannya. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita menyediakan alat dan bahan, di mana kita harus mengetahui bahan kita yang pertama itu seperti apa, alatnya yang kita gunakan seperti apa. Dan yang pertama, kita harus kupas dulu. Bahan produksi pertama kita adalah bahan pokok kita dulu itu mangga. Kita kupas dulu mangga tersebut dan potong kecil-kecil. Habis itu masukkan mangga ke dalam blender. Kita blender seperti membuat jus. Habis itu kita tambahkan susu cair, gula, air putih, dan es batu. Lalu kita blender sampai menjadi halus dan menjadi jus. Lalu disisihkan. Nah, lalu siapkan gelas yang akan tempat gelas yang untuk mangganya. Habis itu tuangkan jus mangganya dan jangan sampai penuh, setengahnya saja, karena di atasnya kita akan mengasih whipping cream dan mangga yang telah dipotong-potong kecil. Setelah itu kita semprotkan whipping creamnya, tuangkan kembali jus mangganya itu sedikit. Habis itu kita tambahkan whipping cream, es krim, dan beberapa potongan mangga sebagai toppingnya. Selanjutnya cara pembuatan whipping cream itu sendiri. Nah, di sini kita juga memperhatikan bagaimana cara pembuatan whipping cream itu sendiri. Yang pertama, kita menyediakan 1 cup whipping cream atau setengah sendok ekstra vanila dan 100 gram air putih telur. Habis itu kita masukkan ke dalam bahan tersebut ke dalam mixer. Setiap 1 menit sekali turunkan kecepatan mixernya. Lalu ulangi 2-3 langkah hingga halus dan berubah menjadi whipping cream. Dan jika whipping creamnya tidak berubah, maka whipping cream siap digunakan. Untuk aspek keuangannya, di mana kita harus memperhatikan aspek keuangan. Di mana yang pertama kita perhatikan dulu modal yang kita miliki cukup nggak untuk melakukan atau memproduksi suatu usaha. Lalu besaran dana yang diperlukan, dana yang kita miliki itu cukup nggak untuk kita melakukan usaha tersebut. Habis itu detail biaya dari operasional hariannya, bulanannya, hingga tahunannya. Habis itu 4, perkiraan pendapatan perusahaan. Nah, di sini saya sedikit menyinggung makalah saya mengenai aspek keuangan. Contoh di makalah saya, di mana kita membuat aspek keuangannya dengan rencana anggaran pengeluaran, di mana kita memperkirakan harga alatnya, harga bahannya, bagaimana total bahannya per harinya itu menghabiskan uangnya berapa, pengeluarannya berapa, dan sampai perhitungan labanya pun akan kita perhitungkan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih bagus. Selanjutnya balik ke PowerPoint saya. Yaitu kita juga dari suatu usaha kita juga menganalisis suatu SWOT yang akan ada di dalam perusahaan. Yang pertama yaitu strategi atau kekuatan dari perusahaan kita atau suatu produk yang akan kita buat, di mana kita memiliki harga terjangkau, produknya yang terjamin dan higienis, produk yang mengenyangkan, dan bahan bakunya mudah didapat.
di mana mangga itu adalah mangga musiman. Ya, bahan bakunya akan mudah berubah setiap tahunannya atau bulanannya. Selanjutnya yaitu peluang atau opportunity, di mana peluangnya ini, di mana tempat pemasaran yang akan saya lakukan itu sangat strategis dan target pemasaran saya pun banyak, ada mahasiswa, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak. Dan selanjutnya yaitu belum banyaknya saingan produk yang serupa, di mana Mango Distunggul ini tidak banyak orang yang membuat. Selanjutnya yaitu ancaman. Di suatu perusahaan yang saya buat atau usaha yang saya buat memiliki ancaman, di mana adanya pesaing baru yang akan menirukan produksi yang akan saya buat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.